أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Limpahan rahmat berkah yang senantiasa Allah berikan kepada kita, alhamdulillah. Yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan lagi kita untuk datang ke rumahnya, melaksanakan kewajiban yang telah Dia wajibkan kepada kita sekalian. Kita telah sujud, kita telah ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berkumpul di tempat yang mubarakah, di tempat yang sangat Dia cintai. Tidak ada tempat yang di muka bumi, tempat yang lebih dicintai oleh Allah daripada rumahnya, daripada masjid. Salah satu tanda cinta Allah kepada hambanya apabila Allah menghadirkan hambanya selalu di rumahnya. Kalau Allah sudah hadirkan kita di tempat yang seperti ini, bertanda kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan izinnya, diizinkan kita untuk datang ke tempat ini. Kalau bukan dengan izinnya, kasih sayangnya kepada kita yang hadir, Allah tempatkan kita di tempat yang Dia murka. Ini salah satu tanda cinta Allah kepada kita, alhamdulillah. Kita syukuri nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, yang mudah-mudahan kita berdoa memohon kepada Allah selalu supaya Allah selalu berikan kita istiqamah untuk hadir di tempat yang seperti ini. Ini salah satu yang kita minta pada malam hari ini, keistiqamahan kita terhadap kebaikan, terhadap hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah tidak cabut daripada kita kebaikan ini. Kita syukuri selalu nikmat ini. Jangan kita lupa bahwa ini adalah merupakan nikmat. Kalau ada orang yang diberikan rumah hari ini tapi tidak sembahyang, tidak berjamaah, ya, lebih afdal daripada kita semua ini. Kita ini lebih afdal daripada orang yang mendapatkan rumah atau villa atau istana tapi tidak sembahyang pada hari ini. Ini nikmat yang kita dapat lebih daripada apa yang Allah berikan kepada orang dunia yang memiliki apa yang dia miliki tapi tidak tahu sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu besar yang harus kita sadari. Jangan kita abaikan, jangan kita lupa bahwa ini nikmat besar. Seorang ulama kalau diberikan pilihan dua untuk mendapatkan villa atau rumah atau mobil mewah, tapi dia tidak sembahyang jamaah, maghrib sembahyang, tapi tidak sembahyang jamaah, wallahi dia lebih pilih sembahyang jamaah daripada mendapatkan apa yang dipilih tadi. Ini para ulama. Kenapa? Karena mereka memahami kemuliaan, mereka memahami nilai, mereka memahami keselamatan di akhirat. Mereka lebih memahami kebahagiaan di akhirat, sehingga mereka akan memilih untuk salat jamaah daripada tidak salat jamaah mendapatkan apa yang didapatkan daripada orang dunia. Kalau kita bisa fahami ini, kita jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah datangkan kita untuk salat dan sujud berjamaah bersama para imam. Ini nikmat, bukan nikmat kecil. Seorang sahabat yang ketika masuk masjid ketika keluar dari masjid, ada seorang sahabat yang menangis di luar masjid. Menangis. Sahabat berkumpul datang menanyakan hal, kenapa engkau menangis? Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya, kenapa dia menangis? Ya Rasulullah, dia kehilangan ontanya. Kehilangan kendaraannya, onta. Onta itu kendaraan yang mahal di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan kita punya mobil. Nabi cuma katakan, saya kira dia kehilangan takbiratul ihram ma'al imam. Ini sahabat tanya, ya Rasulullah, takbiratul ihram sama imam lebih mahal daripada kendaraannya, daripada ontanya. Kalau kita daripada mobil Innovanya lebih mahal.
Rasulullah bilang satu dunia yang ente punya itu lebih mahal takbiratul ihram ma'al imam. Nilai yang difahami, diajarkan sama baginda Nabi kepada para sahabatnya, sehingga mereka para sahabat memahami nilai daripada takbiratul ihram ma'al imam. 40 kali, 40 hari ente ikut takbiratul ihram ma'al imam, yugayyiru ahlak, yugawwirul ahwal, dapat merubah keadaan hidup kita. Kalau 40 hari kita hadir bersama imam dengan takbiratul ula ma'al imam, itu dapat merubah kehidupan kita. Kehidupan menjadi kehidupan yang dimuliakan oleh Allah. 40 hari kalau ente bisa jaga. Ini sangat mulia, dan kita harus bersyukur atas nikmat yang sudah kita dapatkan tadi. Nikmat yang tadi bukan nikmat yang kemarin, bukan nikmat yang pagi, bukan nikmat yang siang. Nikmat yang tadi adalah nikmat yang baru Allah berikan. Begitu juga nanti sebentar Isya, kalau kita diberikan izin oleh Allah, kita akan hadir bersama-sama dan mendapatkan takbiratul ihram ma'al imam. Itu nikmat yang baru lagi, bukan nikmat yang kemarin. Makin sering kita bersyukur, kita harus sadari, jarang di antara kita kalau sudah sembahyang seperti ini bisa takbiratul ihram ma'al imam, jamaat, keluar dari masjid bersyukur sama Allah. Iya kan? Kita sadari diri kita, jarang kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, nikmat yang besar. Kita selalu bersyukur kalau nikmat dunia yang kita dapatkan. Nikmat dunia yang kita dapatkan, dapat duit, dapat ini, alhamdulillah. Tapi jarang nikmat akhirat kalau kita dapatkan, nikmat kebahagiaan akhirat kita kalau kita dapatkan, jarang kita bersyukur. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita tidak menyadari bahwa nikmat duduknya kita adalah nikmat yang besar. Kita tidak sadari dan kita tidak merasakan, memahami nilai yang diberikan oleh Allah kepada agama kita. Sehingga kita jarang bersyukur atas nikmat yang mulia yang seperti ini. Sudah itu wajib kita selalu bersyukur atas nikmat ini, sehingga Allah akan berikan kepada kita nikmat-nikmat kebaikan-kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang belum pernah kita lakukan apabila kita selalu bersyukur atas nikmat kebaikan daripada nikmat-nikmat agama kita. La in syakartum la azidannakum. Allah sudah janji, kalau kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, aku akan tambahkan. Ini nikmat baik, tapi kita lupa bahwa ini nikmat mulia. Itu masalahnya. Masalahnya kita tidak mengenal nikmat yang Allah berikan kepada kita, lebih mahal daripada apa yang Allah berikan kepada orang ahli dunia. Sehingga kita sudah lama kita sujud sama Allah. Lama kita sudah berdiri di hadapan Allah. Lama sudah kita berkecimpung di rumah Allah. Tapi belum ada kita rasakan kenikmatan duduk bersama Allah di rumahnya. Belum kita rasakan nikmat. Orang kalau sudah bisa rasakan nikmat duduk seperti ini, apabila dia ketinggalan takbiratul ihram, dia ketinggalan berjamaah, dia akan rasa menyesal di dalam hatinya. Dia akan rasa bersedih di dalam dirinya. Ketinggalan terhadap takbiratul ihram ma'al imam, ketinggalan berjamaah bersama imam, dia akan pasti rasa bersedih di dalam hatinya. Ini orang yang sudah mau dapatkan rasa nikmat yang Allah berikan. Kalau belum, berarti belum dia dapat. Sebagaimana orang dunia mendapatkan nikmat dunianya. Orang kalau biasa ke kebun, biasa ke kantor, biasa ke pekerjaannya, ketika dia ketinggalan di dalam satu pekerjaan yang dia kerjakan rutin, atau 2 hari, 3 hari dia sudah tidak kerja, dia tidak enak juga perasaan kalau tidak kerja. Tidak enak juga kalau tidak ke kebun. Itu Allah kasih, dunia saja Allah kasih orang nikmatnya. Apalagi orang yang duduk bersama Allah. Masa tidak dapat nikmat? Sedangkan dunia Allah kasih, sedangkan sama syaitan Allah kasih sama orang. Orang kalau biasa ke diskotik, kalau tidak hadir ke sana 1 kali 2 kali, kayak merasa tidak enak betul perasaannya. Kalau tidak hadir ke sana. Sama syaitan Allah kasih, apalagi sama Allah. Masa Allah tidak mau kasih sama kita kalau kita selalu duduk dengan baik? Cuma lantaran kurangnya rasa syukur kita terhadap kenikmatan yang baik yang Allah berikan kepada kita, rupa kita rasa syukurnya sama Allah.
Sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyah syakura. Allah bilang ini dalam Al-Quran, sedikit daripada hambaku yang bersyukur sama aku. Sedikit dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, sedikit yang bersyukur. Tidak banyak yang bersyukur kepada Allah. Sehingga ada satu orang yang tawaf di Ka'bah, yang dia punya doa di dalam tawaf, apa dia katakan? Ya Allah, wa Allahumma ja'alni min ibadiyah, Allahumma ja'alni min galil, Allahumma ja'alni min galil. Ya Allah, jadikan aku dari kelompok orang-orang yang sedikit. Ya Allah, jadikan aku dari kelompok orang-orang yang sedikit. Dia tawaf itu, dia baca. Ini orang yang di belakangnya, orang yang baca doa seperti itu, dia bingung. Apa ini orang di dalam, di Ka'bah, di tempat yang mustajab doa, dia minta jadi orang-orang yang sedikit. Dia bingung, apa ente punya doa ini? Kenapa ente tidak minta sama Allah yang banyak? Les ente minta jadi orang-orang yang sedikit. Dia sebutkan ayat. Allah bilang di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyah syakura. Sedikit dari hambaku yang bersyukur atas nikmatku yang aku berikan kepada hamba. Dari ketaatan, dari kebaikan, dari ini, dari bisa sujud, bisa ruku, bisa makan, bisa minum. Sedikit dari hambaku yang bersyukur, kata Allah. Saya meminta kepada Allah supaya masuk dalam golongan orang-orang yang sedikit tadi itu. Supaya saya menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Ini nikmat. Jadi pandai-pandai kita bersyukur. Kalau kita sudah bisa sujud, habis mengaji, alhamdulillah ya Allah ala nikmat. Atas bisa engkau izinkan saya membaca kitabmu. Ente baca Al-Quran, ente kira baca dongeng. Ente baca Al-Quran, ente kira tidak dapat pahala. Ente baca Al-Quran, ente kira tidak dapat pandangan dari Allah. Ente baca Al-Quran sama dengan ente berdialog dengan Allah. Ente berdiri di hadapan Allah sama ente dengan punya hubungan sama Allah. Ente kalau punya hubungan manis sama gubernur, sama presiden, sama menteri, bagaimana ente rasa nikmatnya hidup? Senang tidak ente? Les ente punya hubungan sama Allah, ente tidak hati senang. Coba ente pikir. Yang punya langit dan bumi, ente tidak ada rasa senang. Berarti kita punya hati yang masih belum baik. Kita harus perbaiki hati kita. Kalau kita punya hubungan sama orang yang besar saja, orang dunia saja, orang-orang yang punya jabatan, pangkat, gembira. Pejabat saja datang di rumah ente, bagaimana ente punya bangga? Les sama Allah ente, Allah, ana jalisu man zakarani, kata Allah. Saya teman duduk orang yang selalu ingat sama saya. Allah. Siapa teman? Allah. Menjadi teman duduknya ente apabila ente selalu mengingat sama dia. Mana kenikmatan itu sama diri kita? Kita sudah duduk di masjid, kita sudah, tapi belum dapat kita kenikmatan itu. Minta, ya Allah. Malam ini kita orang duduk, ya Allah, berikan semua kenikmatan, ya Allah, di dalam ibadah kami, ya Allah. Minta sama Allah, ketuk pintunya. Sujud yang baik sama Allah, berdiri yang baik sama Allah, bangun di tengah malam di hadapan Allah. Minta sama Allah, menangis sama Allah. Ketuk pintunya. Allah paling gembira sama hamba yang selalu bermohon, meminta, bermunajat, menangis di hadapan. Allah paling gembira sama hamba yang seperti itu. Kita selalu berusaha untuk dunia kita. Tidak pernah kita putus asa di dalam berjuang untuk dunia kita. Tapi kenapa kita sekali meminta sama Allah, Allah belum berikan, tapi kita sudah langsung sudah. Ya barangkali saya orang berdosa, sudahlah. Barangkali Allah. Jangan. Ente putus asa sama Allah. Allah bilang jangan latai asu. Jangan ente pernah putus asa dari rahmatnya. Kalau ente tidak putus asa dunia ente, kenapa ente mesti putus asa sama rahmat Allah? Sementara dunia bisa jadi Allah, tapi rahmatnya tidak pernah Allah tutup sama hambanya. Tidak pernah Allah tutup. Rahmat Allah, Allah buka. Pintu langitnya Allah buka luas-luas untuk hambanya. Sisa hamba mau enggak kembali sama Allah? Mau enggak selalu hamba meminta sama dia? Kalau kita faham sama Allah, Allah sudah katakan, Udu'uni, minta, saya pasti ijabahkan kalian punya doa.
Sudah itu ulama membagi tingkatan pengijabaan doa itu, pengabulan doa itu dengan 3. Supaya kita faham. Kalau kita faham ini, kita sudah tahu, oh berarti Allah begini sama saya. Pengijabaan doa itu, kalau kita minta selalu, kita dianjurkan untuk selalu meminta sama Allah. Jangan pernah bosan. Ulama kasih tahu kepada kita pengijabaan doanya yang Allah yang diajarkan kepada kita sekalian. Kadang hamba meminta, Allah kadang langsung memberikan kepada dia. Itu satu. Yang kedua, kadang hamba meminta, Allah tidak berikan apa yang dia minta, tapi Allah memberikan yang lebih baik dari apa yang dia minta, tapi dia tidak paham. Kata para ulama, kadang kita meminta, tapi Allah berikan kepada kita yang terbaik dari apa yang kita minta, tapi kita tidak paham. Sebenarnya Allah sudah ijabahkan kita punya doa, cuman Allah berikan yang terbaik dari apa yang kita pernah minta. Kadang kita meminta rezeki. Kita minta, butuh yang seperti ini, butuh. Allah kasih. Minta, umpama 20 juta, 30. Ya Allah, saya perlu ya Allah. Minta ya Allah. Tapi Allah tidak kasih ente 30 juta. Allah kasih yang lebih daripada 30 juta. Tapi ente tidak paham. Allah tidak kasih ente 30 juta. Tapi Allah angkat penyakit yang sudah mau turun sama ente. Atau penyakit ente punya anak yang sudah, anak ente sudah mau dapat penyakit itu. Allah angkat, Allah tidak kasih. Allah tarik ulang. Kalau seandainya Allah kasih ente 30, tapi Allah kasih ente punya anak berpenyakit dengan apa yang mau turun sama dia, ente mungkin ratusan juta habis. Tapi Allah tarik Allah, ente cuma minta 30, tapi Allah berikan ente yang lebih daripada 50. Itu ente tidak paham. Kata para ente tidak paham itu. Allah tutupi, Allah, karena ini adalah semua perbuatan, ini adalah semua dari Allah. Tapi Allah bilang, ud'uni, minta, saya kabulkan ente. Allah bohong. Ente kurang percaya sama Allah. Saya pasti ijabahkan ente punya doa. Supaya kita tidak su'udzan sama Allah. Haslatan la fawqahuma minal khair. Dua amal yang tidak ada tandingannya di dalam amal ini. Dua ini. Apa itu? Husnudzan billah, sangka baik sama Allah dan sangka baik sama hamba supaya jangan terjadi su'udzan, sangka jahat kita kepada Allah. Ya Allah, saya selalu minta, kenapa engkau tidak kabulkan? Padahal ya Allah sudah kabulkan, cuman ente tidak faham apa yang Allah berikan kepada ente. Allah beri yang terbaik untuk ente tidak faham. Yang ketiga, kata para ulama, ente selalu meminta tapi Allah tidak berikan, dan Allah tidak ganti yang terbaik, tapi Allah simpan di akhiratnya ente. Sehingga kadang di dalam riwayat bahwa kita nanti masuk surga, ada bangunan istana kebaikan-kebaikan yang Allah simpan di surga, kita masuk, ya Allah, saya tidak pernah amalkan ini. Ini pahala dari mana? Ini pahala dari, ini istana pahala dari mana? Ini dari, ya Allah, saya tidak tahu dari mana semua ini, saya tidak pernah amal. Allah bilang itu adalah doa-doa ente yang dulu saya tidak kabulkan, tapi saya simpan untuk kesenangan abadi ente di sini. Ini. Sehingga seorang hamba bilang, kalau saya tahu dulu tidak usah diijabahkan sama sekali, saya mau ambil di sini semua. Kita tidak tahu kesenangan yang Allah lebih faham untuk diri kita, kebaikan yang Allah lebih faham untuk diri kita. Kita tidak faham. Yang kita faham adalah nafsu kita, keinginan kita mesti dapat. Ini satu kesalahan sama kita. Ini satu kekurangan sama diri kita. Kita tidak memahami agama kita dengan baik, sehingga kita tahu bermuamalah dengan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di depan kita adalah satu bulan yang sangat mulia yang Allah berikan khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah lewat, kita orang punya hari-hari ini, banyak hari-hari mulia yang Allah berikan. Ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arrabulah. Sesungguhnya hari-hari kalian, kata baginda Nabi, banyak pemberian-pemberian Allah. Fata'arradulah, ayo gapai, ambil apa yang Allah berikan di hari-hari yang mulia kalian. Ambil, raih. Itu adalah kemuliaan-kemuliaan. Sudah lewat kita bulan Rajab, sudah lewat kita nisfu Sya'ban. Sekarang kita akan menghadapi syahrul Ramadan.
bulan yang begitu mulia untuk umat Nabi Muhammad, yang Allah memuliakan. Kita harus tahu, kalau kita mau ibadah itu kita harus tahu kemuliaan apa yang Allah berikan di bulan ini, apa yang Allah muliakan kepada kita. Kita mau tahu salat diwajibkan kepada kita salat, kita harus tahu bagaimana hukum salat, yang membatalkan salat, sunnah salat, sebagaimana supaya salat kita harus tahu. Jangan kita berhenti dengan cuma salat, sekedar salat, assalamualaikum, sudah habis. Banyak kewajiban yang di dalam salat itu pun untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah. Kita tidak mau perbaiki. Sedangkan kantor saja, kita kalau kerja atau kalau kita bertani, kalau kita berkebun, kenapa kalau kita tidak berhasil, tidak bagus hasilnya, kita datang sama ahli pertanian. Kenapa saya punya kebun begini? Kenapa saya tidak begini? Padahal saya sudah pupuk, padahal saya sudah bikin begini. Kenapa hasilnya belum bagus? Kenapa kalau dunia kita pertanyakan, kita mau cari tahu kenapa? Salat kita diam. Salat kita, kenapa? Kita diam, sekedar salat saja. Kenapa kita tidak mau cari tahu bagaimana salat ini supaya mengangkat derajat kita? Bagaimana salat kita ini supaya mencegah dari perbuatan yang tidak baik sama kita? Kenapa kita sudah salat tapi perbuatan yang tidak baik masih tetap kita lakukan? Kenapa kita sudah sujud tapi pendekatan diri kita kepada sujud itu kepada Allah tidak ada? Mana? Ini kan kita harus cari tahu. Allah bilang dalam Al-Quran, wasjud waqtarib, sujud, dekatkan diri kepada Allah dengan sujud yang Anda sujud. Wasjud waqtarib. Kita sudah sering sujud, tapi mana pendekatan diri kita kepada Allah dengan sujud? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang mukmin. Ya Allah, orang-orang mukmin mana yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang dalam salatnya itu khusyuk, itu yang beruntung kata Allah. Berarti kita yang tidak ada kekhusyuan di dalam salat termasuk orang yang beruntung. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita sudah salat, sudah ruku, sudah sujud, tapi perbuatan keji dan mungkar masih terus kita lakukan. Kenapa? Kenapa kita tidak bertanya? Kenapa kita tidak pelajari? Kenapa kita tidak dekat sama ulama untuk bertanya supaya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, supaya menjadikan salat kita menjadi orang-orang yang beruntung, supaya kita punya salat menjadi orang-orang yang dekat sama Allah dengan sujud dan ruku kita. Kalau kita punya dunia, kita cari tahu kekurangan-kekurangan, kita kejar sampai kita kursus, sampai kita belajar supaya menjadi yang terbaik. Kita punya agama kita tinggalkan. Kita punya salat kita tidak cari tahu, wajib kita cari tahu supaya menjadi orang yang mulia, orang yang bahagia, orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, orang yang didengar doanya oleh Allah, orang yang dijauhkan dari segala kesulitan di dunia. Allah berikan kepada kita ini 1 bulan ini madrasah. Di depan bulan Ramadan ini kita akan oleh Allah hadiah yang terbesar dari Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madrasah yang bisa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Untuk apa ya Allah? Allah bilang la'allakum, supaya kalian jadi orang-orang yang bertakwa kata Allah. Habib Umar mengatakan, para aulia mengatakan, kadang orang sudah 40, 50, 60 tahun, 70 tahun sampai mati tidak menyandang kalimat takwa di dalam hidupnya. Setiap hari sembahyang, tapi tidak ada takwa di dalam hidupnya, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang, tapi kalau tinggalkan sembahyang biasa, tidak menangis, tidak bertobat sama Allah. Puasa, tapi kalau tinggalkan puasa dia biasa, tidak menangis, tidak bertobat sama Allah. Ini belum ada rasa takut di dalam dirinya. Kalau bohong biasa, tidak bertobat sama Allah, tidak menyesal dengan kalimat bohongnya. Ini belum bertakwa kepada Allah. Tapi dalam 1 bulan, kata Allah, ente bisa menjadi orang-orang yang bertakwa apabila ente beribadah dengan baik di bulan Ramadan.
Kita harus tahu Ramadan yang bagaimana yang bisa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Kita harus tahu, jangan kita abaikan Ramadan, pemberian yang begitu besar dari Allah, hadiah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, tapi kita abaikan begitu saja. Ramadan masuk, keluar dari Ramadan biasa. Nah, ini penyakit yang ada di dalam diri kita berarti. Para ulama sebelum masuk Ramadan, 2 bulan sebelum Ramadan dia sudah siapkan dirinya untuk menghadapi Ramadan. Sehingga dikatakan Rajab syahrus sagi. Rajab itu adalah bulan kita syahrul badar. Di Rajab itu bulan kita menanam kebaikan-kebaikan. Rajab itu kata para ulama bulan yang mana kita sudah mulai menanam kebaikan. Yang tidak biasa salat duha, mulai salat duha di bulan Rajab. Yang tidak biasa tidur witir sebelum tidur, sudah mulai witir sebelum tidur. Yang tidak biasa mengaji sudah mulai belajar mengaji, sudah mulai mengaji di bulan Rajab 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Sudah mulai dia membibit amal-amal ibadah. Yang tidak biasa bersedekah sudah mulai bersedekah. Walaupun setiap hari 2.000, 5.000. Nanti dikembangkan di mana? Di bulan Sya'ban, syahrus sagi. Bulan Sya'ban, bulan kita ini sekarang, bulan kita menyiram apa yang kita bibit dari amal-amal ibadah kita di bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab. Bulan Sya'ban ini sudah kita tingkatkan, kita pupuk, kita siram. Yang di bulan Rajab baru 1-2 lembar mengaji, di bulan Sya'ban sudah mulai 4 lembar, 5 lembar. Di bulan Sya'ban, di bulan Rajab yang 2 rakaat atau duha, dia sudah mulai tambah. Di bulan Sya'ban sudah mulai 4 rakaat dia punya duha. Begitu seterusnya amal-amal ibadah mulai disiram, dipupuk, sehingga bulan Ramadan kita sudah memetik hasil kita tanam dan kita siram di 2 bulan sebelumnya. Jadi di bulan Ramadan bukan lagi mulai belajar mengaji, mulai 1 lembar lagi. Enggak, di bulan Ramadan dia sudah panen dari usaha sebelumnya. Di bulan Ramadan dia sudah mulai 1 juz, sudah terbiasa dengan 1, 2, 3 lembar. Di bulan 2 bulan sebelumnya, bulan Ramadan dia sudah dengan himmah yang kuat, dengan himmah yang tinggi di dalam beribadah. Rajab syahrullah, Rajab syahrul istighfar, Sya'ban syahrus salat ala nabi. Ini bulan Rajab, bulan Sya'ban adalah bulan yang mana kita dianjurkan banyak berselawat. Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Syahrul ibadah. Ramadan adalah bulan yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada bulan Ramadan. Allah berikan kepada kita 1 bulan madrasah yang apabila kita baik di dalam beramal, Allah kasih kita syahadah. Allah kasih kita ijazah. Allah kasih kita ijazah. Sebagai ijazah, syahada apa dari Allah? At-taqwa la'allakum, itu pemberian dari Allah kalau ente baik ibadah di dalam. Yang tadi kita bilang, kadang orang sampai mati tidak menyandang kalimat takwa di dalam hidupnya. Tapi Allah berikan kita, bayangkan setiap tahun Allah kasih sama kita. Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur sampai bulan Ramadan kita semua. Bulan Ramadan ini, apakah kita bisa menyandang syahadah dari Allah la'allakum tattaqun ini? Kita harus sadar dari sekarang. Kalau tidak ada kita punya niat kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan ini, mungkin lewat bulan Ramadan kita tidak akan menyandang kalimat takwa di hadapan Ramadan. Nabi SAW di 2 bulan sebelum Ramadan, dari bulan Rajab masuk bulan Rajab, tidak pernah putus Nabi punya doa. Di setiap salat Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami semua di bulan Ramadan, kata Allah. Nabi berharap supaya disampaikan umurnya ke bulan Ramadan. Karena bulan yang begitu mulia untuk umat Nabi Muhammad. Bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan idkum minan nar. Tidak ada rahmat yang Allah kucurkan seperti di bulan Ramadan.
Tidak ada maghfirah, ampunan seperti Allah kucurkan di bulan Ramadan. Tidak ada pembebasan dari api neraka seperti Allah bebaskan hambanya di bulan Ramadan. Pemberian yang begitu besar, penghormatan Allah kepada bulan Ramadan yang begitu besar. Masuk bulan Ramadan, Allah perintahkan malaikat, buka semua pintu surga, kata Allah. Penghormatan Allah terhadap bulan Ramadan, Allah perintahkan malaikatnya, tutup semua pintu neraka. Penghormatan kepada Allah, kepada bulan Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penghormatan yang begitu besar dari Allah. Bukan cuman itu. Allah bilang sama malaikatnya, Allah bilang semua sama kita, sama nabinya, kullu amal ibnu adam lahum. Semua amal anak Bani Adam untuk mereka semua. Kita punya salat, kita punya zakat, kita punya amal ini, semua untuk mereka. Illa shaum, kata Allah, kecuali puasa untukku, kata Allah. Jadi puasa yang kita puasa bukan untuk diri kita, untuk Allah. Kata Allah, wa ana ajzi bihi, saya yang langsung balas untuk mereka apa yang mereka lakukan di dalam puasa. Kalau zakat, sedekah, ini semua ada kadarnya, ini pahalanya. Tapi puasa tidak ada. Sesuai dengan puasa, ikhlasnya kita, sucinya kita puasa kepada Allah, begitu Allah balas kepada kita. Tidak ada dia punya kadar, takaran khusus, tidak ada. Yang lain ada semua, tapi puasa tidak ada. Allah langsung membalas berapa ikhlas ente berpuasa, berapa bersih ente punya puasa. Jadi jangan sampai kita keluar dari Ramadan tidak menyandang kalimat takwa. Sehingga ulama membagi puasa itu ada 3 fase, 3 tingkatan. Ada namanya shaumul awam, puasanya orang awam, yaitu dia punya puasa cuman menahan lapar dan haus. Mata bermaksiat, telinga bermaksiat, tangan bermaksiat, perut bermaksiat, mulut bermaksiat, semua bermaksiat. Tapi dia sudah melakukan satu kewajiban, artinya dia sudah gugur dari kewajiban. Orang yang seperti ini, puasa yang model seperti ini, puasa yang tidak mempengaruhi kebaikan, puasa yang tidak merubah akhlak, puasa yang tidak merubah kehidupan, puasa yang tidak merubah hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini model yang pertama. Karena tidak ada pengetahuan terhadap agama, ya dia puasa tapi bohong. Dia puasa, mata bermaksiat. Dia puasa tapi melakukan hal-hal yang melanggar agama. Dia punya puasa sah, tapi pahalanya tidak ada sama sekali. Namanya shaumul awam, kata para ulama. Ada tingkatan yang berikutnya lagi, yaitu shaumul khawas. Puasanya orang-orang saleh. Puasanya orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Selain daripada puasa tadi yang menahan lapar dan haus, mata ikut berpuasa tidak berbuat maksiat, telinga ikut berpuasa tidak mendengarkan hal-hal yang bermaksiat, mulut tidak melakukan hal-hal yang bermaksiat, bohong, suka kata-katain orang, suka ceritakan orang. Mulutnya berpuasa daripada yang tidak baik. Tangan berpuasa daripada perbuatan yang tidak baik, mengambil orang punya atau memukul orang dan seterusnya. Berpuasa taat semua anggota tubuhnya. Puasa yang nomor 2 ini bisa merubah akhlak dan karakter seseorang menjadi baik. Puasa yang nomor 2 ini bisa meraih takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada puasa lebih mulia lagi, yaitu shaumul khawasil khawas. Puasa para malaikat, puasa para nabi, puasa para aulia, orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Selain 2 tadi, menahan lapar dan haus anggota tubuh berpuasa, hati mereka berpuasa di hadapan Allah. Hati mereka tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada hasud. Hati mereka memaafkan orang yang salah sama mereka. Tidak ada hati sedikit pun daripada dosa yang mereka lakukan terhadap hamba Allah dan Allah. Sangka baik sama hamba Allah, sangka baik sama Allah. Hatinya bersih, berpuasa dari hal-hal yang tidak baik. Kalau kita di tingkat 2 saja sudah bagus, apalagi kalau kita bisa masuk di tingkat yang ketiga tadi, yaitu hati kita bersih. Paling tidak setengah saja kita lakukan dari kebersihan hati itu sudah termasuk baik. Dan puasa yang seperti ini yang dituntut kepada kita, sehingga sebelum kita masuk Ramadan, kita
kita punya apa ini? Sebelum kita masuk Ramadan, kita sudah punya semangat tinggi untuk berpuasa dan berbuat baik dan taat kepada Allah. Keluar kita dari Ramadan, kita punya akhlak, moral, sifat, semangat ibadah berbeda dengan sebelum masuk Ramadan. Keluar dari Ramadan kita punya himmat tinggi, mendekatkan diri kepada Allah. Itu tinggi sekali. Karakter kita sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan pasti beda. Pasti beda. Itu tanda diijabahkan kita punya puasa dan kita sudah termasuk dalam golongan la'allakum tattaqun tadi, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita abaikan pemberian Allah yang begitu besar kepada kita. Kita sudah tahu semua ini. Jangan kita menjadi orang-orang yang merugi nanti di mata Allah. Allah sudah berikan kepada kita hadiah, kesehatan. Kemudian nikmat yang paling besar adalah kita bisa sujud. Nikmat yang paling besar insya Allah Allah berikan kepada kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Insya Allah Allah panjangkan semua umur kita. Khususnya sudah begitu besar kemuliaan bulan Ramadan. Kalau sekarang kita mengaji Alif Lam Mim itu 30 pahalanya. Masuk bulan Ramadan Alif Lam Mim itu 3000 Allah kasih. Bayangkan bedanya luar biasa. Allah sudah istimewakan kepada bulan Ramadan. Allah sudah insya Allah Allah panjangkan umur kita dapat bulan Ramadan. Jangan diabaikan. Sudah begitu mulia bulan Ramadan, Allah taruh lagi satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Yang apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita punya amal ibadah pada malam hari itu dihitung oleh Allah khairum min alfi syahr, lebih afdal, lebih baik daripada orang beramal 1000 bulan. Sudah begitu mulia bulan Ramadan, tapi Allah titip satu malam lagi yang lebih baik seorang beramal lebih daripada 1000 bulan dia punya amal pada malam hari itu. Mudah-mudahan kita dapatkan semua bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita harapkan itu. Dari sekarang kita sudah mulai niat, saya mau tekad untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Allah. Saya akan berusaha payah. Nabi kita Nabi Muhammad sudah punya jaminan. Di 10 terakhir bulan Ramadan Nabi sudah i'tikaf. 10 terakhir di bulan Ramadan Nabi sudah di masjid, tidak keluar lagi dari masjid. Ini Nabi kita. Nabi contohkan kepada kita. Nabi sebenarnya tidak perlu seperti itu, sudah jaminan. Tapi Nabi mau kasih contoh sama kita bahwa begitu harus dilakukan oleh kita di akhir bulan Ramadan. Kita di akhir bulan Ramadan sudah banyak tidak hadir di masjid. Ini kita. Di mana-mana masjid. Kalau sudah 10 terakhir itu sudah ada kemajuan. Safnya maju sampai di depan. Sudah tahu di mana semua. Menganggap sudah beribadah. Menganggap sudah beramal. Menganggap sudah beribadah. Sujud kepada Allah. Ini kekurangannya kita. Kalau kita sudah menganggap kita sudah ibadah. Kita termasuk orang yang tidak punya ibadah di mata Allah. Kita harus rakus dengan rahmat Allah. Para ulama, para aulia. Mereka lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Sudah magam begitu tinggi keramatnya Allah sudah perlihatkan sama kita, tapi tidak pernah putus sama jamaah, tidak pernah putus takbiratul ihram al imam kecuali dengan uzur-uzur atau mereka lambat datang dari dakwah dan seterusnya. Mereka berusaha payah untuk mendapatkan takbiratul ihram al imam. Ini sudah para ulama, aulia. Kita tidak ulama, tidak aulia, tidak jarang. Kenapa kita tidak mau ikuti mereka? Kita tidak mau bahagia di akhirat. Kita tidak mau senang di barzah, kita tidak mau senang di mahsyar, kita tidak mau senang mau ambil magam Firdausil A'la sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana harapan kita? Di mana keinginan kita jatuh? Di mana keinginan kita terhampar? Kenapa kita lalai dari apa yang telah disampaikan kepada kita? Kita banyak beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa bersama orang-orang yang Allah cintai. Supaya bisa kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Firdausil A'la. Ini yang kita harapkan dalam perkumpulan kita insyaallah pada malam hari ini. Yang penting lagi adalah malam pertama bulan Ramadan jangan dilupa. Masuk bulan Ramadan, awal malam bulan Ramadan khusus ini. Awal malam bulan Ramadan Allah memandang hamba-hambanya. Siapa yang dipandang Allah pada malam bulan Ramadan, awal malam bulan Ramadan, kalau Allah pandang lam yu'adzib ba'dahu abada. Allah tidak akan azab selama-lamanya setelah itu.
Artinya dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia, dia tidak akan mendapatkan siksaan barzakh, dia tidak akan mendapatkan kesusahan mahsyar, dan dia akan masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan Allah di malam pertama bulan Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin. Pandanglah kepada kami semua yang hadir dan keluarga kami, ya Allah. Orang-orang yang bersama kami, ya Allah. Anak istri kami, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah. Muliakan kami semua, ya Allah. Dengan pandangan-Mu pada malam hari ini, ya Allah. Angkat derajat kami di sisi-Mu, ya Allah. Ampunkan semua dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Muliakan kami dan pertemukan kami di bulan Ramadan, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang selalu taat kepada-Mu, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang selalu istiqamah di dalam menjalankan perintah-Mu, ya Allah. Berikan kami kesabaran di dalam hidup, ya Allah. Berikan kami ketaatan di dalam hidup, ya Allah. Berikan kami sujud dan ruku yang baik sehingga mendapatkan takwa di sisi-Mu, ya Allah. Hindarilah semua dari perbuatan maksiat di hidup kami, ya Allah. Jauhkan semua dari perbuatan yang Engkau murkai di dalam hidup kami, ya Allah. Orang-orang yang bersama kami juga, ya Allah. Jangan jadikan kami adalah orang-orang yang jauh dari-Mu, ya Allah. Kemuliaan ini kami harapkan, ya Allah, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, barzah dan akhirat kami, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Kami hamba-Mu yang selalu meninggalkan kewajiban, ya Allah. Kami orang-orang yang selalu berbuat maksiat, ya Allah. Di malam hari ini kami bertobat dengan tobat nasuha, ya Allah. Tobat yang insya Allah tidak akan melakukan lagi perbuatan maksiat, ya Allah. Rahmat-Mu lebih kami harapkan dari semua amal kami, ya Allah. Ampunan-Mu lebih luas dari perbuatan dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah kami semua, ya Allah. Rahmat-Mu, ya Allah. Kebahagiaan dari-Mu, ya Allah. Surga-Mu, ya Allah. Berdampingan dengan kasih-Mu Muhammad, ya Allah. Sucikan hati kami, bersihkan hati kami, ya Allah, sehingga tidak ada di dalam hati kami kebencian terhadap hamba-Mu yang muslim, ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang selalu istiqamah di dalam sujud dan ruku kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lisan ini selalu mengingat kepada-Mu, ya Allah. Membaca kitab-Mu, ya Allah. Jadikanlah pandangan-pandangan kami adalah pandangan untuk mendatangkan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah. Memandang kitab-Mu, memandang kepada kedua orang tua, memandang kepada para ulama dengan pandangan ta'zim, pandangan yang mengagungkan, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma jbur li ummati Muhammad, Allahumma aslih li ummati Muhammad, Allahumma afi an ummati Muhammad, aslih ahwalana wa ahwal hadhihi al ummah, ankidh hadhihi al ummah min ad-dhalal, ankidh hadhihi al ummah min al halak ya munqidh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اقضي حاجاتنا وحاجات الحاضرين. حاجة في نفسي يا رب فاقضيها يا خير قاضي. حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي. حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي. حاجة الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.